Ya, oke. Minggu ini kita masuk materi tentang bioavailabilitas dan bioequivalensi. Mungkin sebelumnya pernah dengar tentang bioavailabilitas dan bioequivalensi di mata kuliah yang lain. Hari ini kita akan bahas tentang bioavailabilitas dan bioequivalensi. Nah, untuk bioavailabilitas sendiri di sini adalah sebenarnya konsep yang memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya konsentrasi yang ada di dalam darah, ya. Yang dimaksud di sini konsentrasi adalah konsentrasi obatnya. Jadi ketika obat itu dia masuk ke dalam sirkulasi sistemik, ya, dalam hal ini dia terdistribusi. Nah, bagaimana konsentrasinya dalam plasma? Nah, jadi ada dua hal yang dilihat pada bioavailabilitas, yaitu yang pertama kecepatan absorpsinya, ya, ketika dia masuk ke eh, sirkulasi sistemik. Kemudian yang kedua, jumlah obat yang diabsorpsi. Dalam hal ini jumlah obat yang terserap yang berada di dalam konsentrasi plasma. Nah, eh, ada dua definisi tentang bioavailabilitas. Ya, yang pertama itu tentang jumlah sediaan obat yang dalam ukuran kecepatan absorpsi dan jumlah obat yang diabsorpsi secara utuh oleh tubuh dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Jadi semua jumlah obat yang masuk ke dalam jalur sistemik, dalam hal ini adalah kompartemen utama, itu masuk dalam range bioavailabilitas, ya. Kemudian yang kedua itu bioavailabilitas adalah sediaan obat yang merupakan kecepatan absorpsi dan jumlah obat yang terabsorpsi. Jadi intinya adalah berapa sih jumlah obat yang ada di dalam eh, plasma. Dalam hal ini adalah konsentrasi plasma. Kita belum menyentuh berapa konsentrasi plasma maksimalnya, berapa konsentrasi plasma minimalnya, belum belum sampai di sana. Tapi kita hanya melihat berapa konsentrasi obat yang masuk atau terserap ke dalam eh, jalur sistemik atau sirkulasi sistemik. Nah, bioavailabilitas ada dua. Eh, kita bisa mengetahui bioavailabilitas absolut maupun bioavailabilitas relatif dari nilai AUC. Nah, sebenarnya tujuan utama Anda menghitung AUC itu adalah, ya, untuk salah satunya adalah untuk mengetahui bioavailabilitasnya, ya. Jadi untuk mengetahui berapa sih bioavailabilitas dari obat itu, apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau misalnya untuk sediaan oral terutama, ya, berapa sih eh, apakah masuk dalam range terapi atau tidak untuk menimbulkan efek terapi. Nah, itu bisa dengan cara menghitung bioavailabilitas. Nah, tujuan dari penetapan bioavailabilitas sendiri itu yang pertama, tentu untuk mengetahui apakah hasil pengujian atau senyawa obat itu bermutu atau tidak. Jadi kalau misalnya siapa tahu ada obat yang diuji, kemudian ternyata bioavailabilitasnya itu tidak sampai dari yang seharusnya, maka eh, dia harus di ini kembali, ya, apa maksudnya ya? Di preparasi kembali atau di ini apa sih bahasanya kalau di tekno? Kalau di tekno itu sering di kalau kalian memformulasi, ya. Jadi diformulasi ulang kembali sedianya kalau misalnya eh, tidak mencapai kadar bioavailabilitas yang seharusnya. Nah, It's mak 15 hours. makanya ketika suatu obat baru ingin dimasukkan ke pasaran atau mungkin ingin dimasukkan ke rumah sakit, ingin digunakan oleh klinisi, hal pertama yang diminta itu adalah pengujian bioavailabilitas dan bioequivalennya, atau biasa kita sebut pengujian BABE. Ya, kita nyebut itu sebagai BABE, bioavailabilitas dan bioequivalen. Itu menjadi standar dasar untuk obat bahwa itu memang ada jaminan mutu bahwa obat itu punya efek terapi yang diinginkan. Nah, kemudian untuk melihat bioavailabilitasnya, ya, kalau misalnya kita ingin melihat secara manual, kita bisa menghitung AUC, ya. Jadi eh, biasanya mungkin kalian bertanya di praktikum, ya, ini hitung AUC panjang-panjang sebenarnya buat apa sih? Nah, sebenarnya tujuannya adalah untuk menghitung bioavailabilitas ini. Nah, hubungan bioavailabilitas dan efektivitas, ya,
dari obat itu didasarkan pada asumsi bahwa adanya intensitas dan durasi terhadap respon farmakologik obat. Nah, profil kadar obat di dalam darah itu nanti bisa dihitung ya dengan mengetahui kecepatan sama jumlah obat yang terabsorpsi. Nah, dari situ nanti Anda bisa mengetahui apakah formulasinya itu sudah tepat atau tidak. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya obatnya itu tidak mencapai kadar bioavailabilitas yang seharusnya, maka tentu obat itu harus diformulasi ulang ya. Nah, eh, bagaimana sih cara melakukan pengujian bioavailabilitas? Ya, yang pertama tentu kita harus memilih responden atau probandus ya. Dalam pengujiannya ini itu probandus yang sehat ya. Pengujiannya tentu secara klinis. Kalau misalnya secara klinis otomatis ya menggunakan manusia ya, tidak lagi menggunakan hewan. Tapi harus ada informed consent yang digunakan di dalam situ yang menjadi persetujuan bahwa si probandus atau sukarelawan ini bersedia untuk menjadi bagian dari pengujian suatu obat. Contoh seperti kayak pengujian vaksin yang kemarin ya, ada beberapa orang yang diuji penggunaan vaksin COVID. Nah, itu pasti pakai informed consent ya. Informed consent itu seperti jaminan bahwa oh obat ini bisa atau aman gitu digunakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian biasanya ada jangka waktu dia menggunakan obat tersebut ya, ada jangka waktu entah itu 1 minggu, entah itu 2 minggu, atau bahkan mungkin 1 bulan. Nah, selama dalam jangka waktu penggunaan obat itu, si peneliti dalam hal ini yang memiliki informed consent ya, yang punya informed consent itu yang menjamin itu, dia harus bisa menjamin dan menjaga bahwa si probandus atau orang yang melakukan atau menjalani pengujian ini tidak melakukan sesuatu yang mungkin bisa membuat datanya itu bias. Ya, contoh seperti mungkin dia makan sesuatu atau apa, atau mengkonsumsi sesuatu yang tentu malah mungkin menurunkan konsentrasi dari obatnya. Ya, makanya itu biasanya sebelum pemberian obat, biasanya itu probandus atau dalam hal ini apa, pasiennya ya itu diminta untuk berpuasa ya, berpuasa terlebih dahulu sebelum diberikan obatnya. Kemudian nanti diberikan pada saat waktunya, tentu ada waktunya ya. Dan itu waktunya mungkin sudah diatur ya. Jadi kalau misalnya eh, sekian orang ya berarti sekian orang itu harus bersamaan. Nah, nanti setelah itu diambil sampelnya dengan interval waktu ya. Entah itu sampel darah atau sampel urin tergantung dari apa yang kita mau lihat dan kita mau lihatnya di sampel mana. Nah, kemudian preparasinya tentu ini ya dibuat stabil dulu ya. Contoh misalnya kalau misalnya darah ya, tentu kita harus mengambil serum. Kecuali kalau misalnya kita mau mengambil keping darahnya ya, otomatis kita ambil keping darahnya. Nah, kemudian nanti akan dianalisa ya, dianalisa sampai untuk mengetahui sampai kapan sih proses wash out obatnya atau sampai eliminasi obatnya. Nah, itu seperti itu. Nah, untuk penelitian bioavailabilitas di sini biasanya dilakukan untuk obat-obat yang punya indeks keamanan yang sempit ya, atau bahkan untuk obat-obat yang punya absorpsi berfluktuasi atau tidak seragam ya, bisa dalam rentan waktu sekian itu malah tidak sesuai dengan tes tengahnya atau dalam hal ini tidak stabil ya. Kemudian obat yang bervariasi apa punya punya variasi besar ketika masuk dalam plasma atau ketika masuk dalam jalur sistemik ya, terkait dengan dosisnya. Kemudian obat yang tidak mungkin ada masalah eh, pada jendela terapi ya, entah itu MEC atau MIC-nya, atau bahkan obat-obat baru ya. Jelas ya, kalau obat-obat baru pasti harus ada pengujian bioavailabilitas dan uh, bioequivalensinya ya. Ya, mungkin itu sedikit tentang bioavailabilitas dan bioequivalensi terkait dengan tata cara pengujian dan uh, tata cara pengujian dan juga tata cara untuk melakukan apa pengujian bioavailabilitas ataupun bioequivalensi dan tujuannya itu untuk apa sebenarnya. Jadi
yang harus Anda tahu ya, siapa tahu nanti misalnya Anda jadi apoteker di rumah sakit ya. Nah, tentu harus ini ya, harus paham bahwa ketika Anda ingin menggunakan suatu obat, apalagi itu obat baru dari sebuah industri farmasi, hal yang paling penting untuk Anda lihat pertama itu adalah uji BABE, ya uji BABE-nya atau uji bioavailabilitas bioequivalensinya, karena itu menjadi dasar bahwa obat ini punya mutu. Ya, obat ini punya mutu untuk digunakan sama pasien. Jangan sampai Anda tidak memberikan, Anda malah memberikan obat yang tidak bermutu kepada pasien. Karena salah satu tugas farmasi tentunya adalah menyiapkan dan menjamin mutu obat yang diberikan. Ya, seperti itu.